Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Kisahkan suatu hari di sebuah pasar yang ramai, Abu Nawas duduk santai di bawah pohon sambil menikmati secangkir teh. Tiba-tiba datang seorang Nasrani ingin menguji kepintaran Abu Nawas. Abu Nawas, katanya, aku dengar kamu ahli agama. Katanya di Al-Quran ada surat Al-Kafirun, yang katanya membiarkan orang kafir tetap kafir. Bukankah itu aneh? Abu Nawas tersenyum lebar. Ia menaruh cangkir tehnya dan berkata, justru itu keadaan dari Allah. Allah tidak memaksa manusia. Kita diberi akal untuk memilih. Orang Nasrani itu mencibir. Kalau begitu, kenapa kalian tetap berdakwah? Bukankah lebih baik diam saja? Abu Nawas tertawa kecil. Dakwah itu bukan memaksa sahabatku. Dakwah itu seperti menawarkan makanan enak. Mau makan, silahkan. Tidak mau, ya tidak dipaksa. Orang Nasrani itu mulai mengangguk-angguk, merasa ada logikanya. Abu Nawas melanjutkan. Surat Al-Kafirun itu berkata, Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Itu tanda hormat. Tapi sebelum memilih, tentu harus tahu dulu mana makanan enak dan mana makanan basi. Orang-orang di pasar mulai berkerumun mendengar perdebatan tersebut. Orang Nasrani itu penasaran. Kalau begitu, apa bukti bahwa Islam adalah makanan yang enak itu? Abu Nawas tersenyum nakal. Ia menunjuk teh di depannya. Coba, kamu minum tehku ini. Orang Nasrani itu ragu-ragu. Tapi akhirnya menyeruput teh Abu Nawas juga. Wajahnya langsung cerah. Wah, enak sekali tehnya. Abu Nawas tertawa. Padahal tadi kamu belum tahu rasanya. Tapi setelah mencoba, kamu baru tahu mana yang enak. Begitu juga dengan Islam. Selama hanya dilihat dari jauh, kelihatan pahit. Tapi setelah dicoba dengan hati, baru terasa manisnya. Orang Nasrani itu pun terdiam lama. Akhirnya ia berkata pelan. Kalau begitu, ajari aku tentang Islam, Abu Nawas. Seketika itu juga pasar riuh dengan ucapan takbir, Allahu Akbar. Abu Nawas tersenyum, lalu membimbingnya membaca syahadat. Hari itu bukan hanya pasar yang penuh tawa, tapi juga penuh dengan keberkahan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari, kabar tentang kehebatan Abu Nawas sebagai seorang yang cerdik tersebar hingga ke negeri tetangga. Seorang guru besar Kristen terkenal akan ilmunya dan sifat sombongnya merasa tertantang. Ia memutuskan untuk datang ke istana Raja Harun al-Rasyid dan menantang Abu Nawas dalam sebuah debat tentang agama. Guru besar itu berkata kepada raja, aku mendengar bahwa di istana ini ada seseorang yang sangat cerdas bernama Abu Nawas. Aku ingin menguji pengetahuannya tentang agama. Kalau dia kalah, aku ingin dia mengakui bahwa agamanya salah dan berpindah ke agamaku. Raja yang tahu kecerdasan Abu Nawas tersenyum dan memanggilnya. Abu Nawas, ada tantangan untukmu. Aku yakin kau bisa menjawabnya. Abu Nawas datang dengan tenang, mengenakan pakaian sederhana. Ia mengangguk pada raja dan guru besar tersebut. Guru besar itu memulai, Abu Nawas, kalau memang agamamu benar, jelaskan kepadaku. Mengapa Allah membiarkan orang yang tidak percaya tetap hidup? Kalau Allah Maha Kuasa, kenapa tidak melenyapkan orang yang tidak mempercayainya? Abu Nawas tersenyum santai. Wahai guru besar, pertanyaan Anda bagus sekali. Tapi izinkan saya bertanya balik. Mengapa Anda membiarkan gulma tumbuh di kebun Anda? Bukankah Anda bisa mencabut semuanya? Guru besar itu terdiam sejenak lalu berkata, aku membiarkan gulma tumbuh karena aku ingin melihat tanaman yang baik tumbuh lebih kuat dan indah. Abu Nawas mengangguk, itulah jawabannya. Allah membiarkan semua makhluk hidup, baik yang percaya atau tidak, agar orang-orang yang beriman menjadi lebih kuat dalam menghadapi cobaan dan tantangan. Kebaikan akan selalu bersinar di tengah kegelapan. Guru besar itu tersenyum sinis, merasa belum kalah. Ia berkata, kalau begitu, jelaskan padaku, mengapa agamamu membutuhkan Nabi Muhammad? Bukankah Tuhan cukup untuk mengajarkan kepada manusia? Abu Nawas dengan tenang menjawab,
Guru besar, izinkan saya bertanya. Anda adalah guru besar di sini, benar? Benar, jawab guru besar itu dengan bangga. Kalau begitu, kenapa murid-murid Anda membutuhkan buku dan pena? Bukankah Anda cukup untuk mengajarkan mereka? Guru besar itu terdiam lagi. Abu Nawas melanjutkan, Nabi Muhammad adalah petunjuk langsung dari Allah, seperti buku pelajaran dari seorang guru besar. Tanpa petunjuk itu, umat manusia akan kebingungan dalam memahami jalan yang benar. Para hadirin mulai tertawa kecil melihat guru besar itu berkeringat. Tapi ia tidak menyerah. Baiklah, kalau begitu, jelaskan padaku, bagaimana mungkin Tuhan yang Maha Besar mengatur semua hal kecil di dunia ini? Seperti kapan hujan turun atau kapan bayi lahir? Abu Nawas tersenyum lebar. Guru besar, apakah Anda punya jam tangan? Tentu saja, jawabnya sambil menunjukkan jam tangannya yang mahal. Abu Nawas bertanya lagi, jam tangan Anda bisa menunjukkan waktu dengan tepat. Apakah Anda membuatnya sendiri? Tidak, ini dibuat oleh pembuat jam. Dan apakah pembuat jam itu harus datang setiap hari untuk memastikan jam tangan Anda tetap bekerja? Tidak, jam ini sudah dirancang untuk bekerja dengan sendirinya. Abu Nawas tersenyum lebih lebar. Itulah jawaban saya. Allah menciptakan alam semesta dengan kesempurnaan. Dia tidak perlu mengatur setiap detik secara langsung, karena semuanya sudah berjalan sesuai dengan kehendaknya. Guru besar itu terdiam, wajahnya memerah padam. Ia kehabisan akal untuk menjawab. Para hadirin bersorak memuji kecerdasan Abu Nawas. Akhirnya guru besar itu berdiri dan berkata, Aku mengaku kalah, dan aku melihat kebenaran dalam jawabanmu. Mulai hari ini, aku ingin belajar lebih banyak tentang Islam. Abu Nawas tersenyum rendah hati. Kebenaran hanya milik Allah. Saya hanya menyampaikan apa yang saya tahu. Raja Harun al-Rasyid tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kau selalu tahu cara mengalahkan kesombongan dengan kebijaksanaan. Kau memang tak tergantikan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari, seorang Yahudi kaya di kota Baghdad merasa iri dengan kepopuleran Abu Nawas yang dikenal cerdas dan dihormati banyak masyarakat. Ia pun berniat menjebak Abu Nawas agar terperangkap dalam aib besar dan dipermalukan di depan Raja Harun al-Rasyid. Yahudi itu mengundang Abu Nawas ke rumahnya dengan alasan ingin berdiskusi tentang ilmu pengetahuan. Abu Nawas yang selalu bersikap ramah kepada siapa saja menerima undangan itu tanpa curiga. Saat tiba di rumah Yahudi tersebut, Abu Nawas disuguhi makanan dan minuman yang mewah. Namun, ada satu minuman yang tampak mencurigakan bagi Abu Nawas, sebuah gelas berisi cairan merah. Abu Nawas, kata Yahudi itu dengan senyum licik, minuman ini adalah sari buah anggur yang sangat langka. Hanya orang-orang istimewa yang bisa mencicipinya. Silakan minumlah. Abu Nawas melirik gelas itu dengan tatapan tajam. Ia tahu betul bahwa itu bukan sekedar sari buah, melainkan arak. Namun, ia tidak ingin langsung menolak, karena bisa jadi itu adalah jebakan untuk memfitnahnya. Ampun Tuan, kata Abu Nawas dengan nada polos. Minuman ini memang terlihat lezat, tapi bolehkah aku bertanya, apakah ini halal untuk diminum oleh seorang muslim seperti aku? Yahudi itu berpura-pura terkejut. Tentu saja halal, ini hanya sari buah anggur biasa, tidak ada yang haram di dalamnya. Abu Nawas tersenyum kecil. Ia lalu memegang gelas itu, mendekatkannya ke hidungnya dan pura-pura menghirup aromanya. Aromanya memang kuat. Tapi apakah Tuan yakin ini hanya sari buah anggur? Sebab dari baunya ini lebih mirip minuman yang memabukkan. Yahudi itu merasa tersudut, tetapi tetap berusaha memaksa. Minumlah saja Abu Nawas, tidak ada yang perlu kau khawatirkan. Abu Nawas lalu berdiri dan berkata dengan lantang, jika kau yakin ini halal, maka minumlah terlebih dahulu di depanku. Sebab sebagai tuan rumah, kau harus memberi contoh kepada tamumu. Yahudi itu terkejut dan mulai panik. Ia mencoba mencari alasan, tetapi Abu Nawas tidak memberinya kesempatan. Kau ragu-ragu, maka aku akan membawanya ke istana dan meminta Raja Harun al-Rasyid untuk menilai apakah minum ini halal atau tidak. Jika ini arak, kau akan dihukum berat karena mencoba menjebakku. Mendengar ancaman itu, Yahudi tersebut gemetar ketakutan.
Ia akhirnya mengakui bahwa itu adalah arak dan meminta maaf kepada Abu Nawas. "Maafkan aku, Abu Nawas. Aku hanya ingin melihat apakah kau akan melanggar agamamu atau tidak," kata Yahudi itu dengan suara lirih. Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Lain kali, jika kau ingin menjebak seseorang, pastikan dulu dia bukan Abu Nawas." Yahudi itu pun malu, sementara Abu Nawas pulang dengan hati lega, membawa kemenangan lain atas kecerdikannya. Kisah selanjutnya dikisahkan pada suatu hari di sebuah auditorium megah di Damaskus diadakan debat besar-besaran antara seorang pastor dan seorang ulama Islam. Tapi kali ini yang dikirim untuk membela Islam bukanlah syekh biasa, melainkan Abu Nawas. Ribuan orang hadir siap menyaksikan debat seru ini. Pastor naik ke podium dengan percaya diri, sementara Abu Nawas masih sibuk menikmati buah kurma di bangkunya. Pastor naik ke podium lebih dulu dan mulai berbicara dengan percaya diri. "Kalian umat Islam selalu melarang penyembahan berhala, tapi kalian semua sujud menghadap Ka'bah yang jelas-jelas terbuat dari batu. Apa bedanya dengan patung singa yang juga terbuat dari batu? Kalau patung singa tidak boleh disembah, kenapa Ka'bah boleh dihadapi?" Penonton mulai berbisik-bisik. Abu Nawas yang duduk santai di kursinya hanya tersenyum. Pastor melanjutkan, "Lalu kalian mengharamkan babi karena katanya hewan ini makan kotoran. Tapi saya punya peternakan babi yang diberi makan sayuran dan minum susu. Sementara ayam-ayam kalian malah suka makan kotoran. Jadi mana yang lebih bersih?" Para hadirin mulai terdiam. Pastor tersenyum puas. Abu Nawas bangkit dari kursinya, melangkah santai ke depan lalu berkata, "Yang pertama soal Ka'bah. Kami tidak menyembah batu, tapi menaati perintah Tuhan. Kalau Tuhan menyuruh kami sholat menghadap pohon, kami akan menghadap pohon. Kalau diperintah menghadap sandal, ya kami menghadap sandal. Yang penting taat, bukan batunya." Hadirin tertawa mendengar jawaban nyeleneh Abu Nawas. Pastor terdiam, tapi tetap mencoba mempertahankan argumennya. Abu Nawas melanjutkan, "Nah, sekarang soal babi. Tadi Anda bilang babi itu bersih karena makan sayuran. Baiklah, saya beri contoh mudah. Kalau Anda punya anjing, lalu Anda kasih makan kue setiap hari, apakah anjing itu berubah jadi kelinci? Tidak kan? Tetap anjing." Seluruh auditorium meledak dalam tawa. Pastor mulai gelisah, tapi Abu Nawas belum selesai. "Sekarang saya beri eksperimen sederhana. Tolong panitia bawa 1 ekor ayam dan 1 ekor babi ke panggung." Seekor ayam dan seekor babi dinaikkan ke panggung. Abu Nawas berkata, "Perhatikan baik-baik. Kalau 2 ayam jantan bertemu, mereka akan bertarung untuk mendapatkan betina. Tapi kalau 2 babi jantan bertemu, mereka malah berbagi betina." Penonton menyaksikan dengan mata terbelalak. Pastor mulai berkeringat. Abu Nawas melanjutkan dengan wajah serius. "Dalam Islam, kita punya aturan menjaga kehormatan. Istri hanya untuk suaminya, bukan untuk dibagi-bagi seperti babi. Maka dari itu, babi diharamkan, bukan cuma karena makanannya, tapi juga kelakuannya." Auditorium langsung bergemuruh. Pastor tak bisa menjawab, hanya bisa menunduk dan buru-buru turun dari podium. Sementara itu Abu Nawas tersenyum puas dan berkata, "Jadi siapa yang mau ikut makan ayam setelah ini?" Tawa pun pecah. Abu Nawas kembali ke Baghdad dengan kemenangan gemilang. Kisah selanjutnya dikisahkan di sebuah kerajaan yang makmur, Raja Harun al-Rasyid mendapat kabar bahwa seorang biksu dari negeri jauh telah datang. Biksu itu terkenal sombong, selalu merasanya paling bijak, dan sering meremehkan agama lain termasuk Islam. Biksu itu berkata kepada rakyat, "Agama kalian penuh kekurangan. Islam terlalu sederhana untuk menjawab pertanyaan mendalam tentang hidup." Raja Harun al-Rasyid geram mendengar hal ini. Ia pun memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas, aku ingin kau mewakili Islam untuk berdebat dengan biksu ini. Tapi hati-hati, dia pandai memutar kata," perintah sang raja. Abu Nawas tersenyum santai. "Baginda, percayakan saja pada hamba. Sombong adalah kelemahan, bukan kekuatan."
Aula istana dipenuhi oleh rakyat yang ingin menyaksikan debat tersebut. Sang biksu tampil dengan penuh percaya diri, mengenakan jubah mewahnya. Sementara Abu Nawas datang sederhana, hanya mengenakan pakaian biasa. Biksu memulai, "Hai Abu Nawas, aku dengar kau cerdas, tapi mari kita lihat, apa Islam bisa menjawab pertanyaanku? Jika Tuhan kalian Maha Kuasa, kenapa Dia tidak membuat manusia tanpa dosa sejak awal?" Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Pertanyaannya bagus, tetapi jawaban itu ada dalam Islam. Tuhan menciptakan manusia dengan kebebasan memilih untuk membedakan mereka dari malaikat. Jika manusia tidak punya dosa, bagaimana mereka bisa belajar dan mendekat kepada Tuhan dengan tulus? Lagi pula, tidak ada makna kebaikan tanpa adanya pilihan." Biksu terdiam sejenak. Orang-orang di aula mulai berbisik, terkagum dengan jawaban Abu Nawas. Abu Nawas lalu berkata, "Sekarang giliran saya bertanya. Dalam keyakinan Anda, manusia bisa mencapai pencerahan dan menjadi dewa kecil, bukan? Kalau begitu, mengapa Anda masih membutuhkan tempat ibadah? Bukankah itu menunjukkan bahwa Anda belum sempurna?" Biksu terlihat bingung, tetapi mencoba menjawab, "Tempat ibadah adalah simbol, bukan kebutuhan. Itu hanya alat." Abu Nawas tertawa kecil. "Jadi, alat itu diperlukan untuk sesuatu yang katanya sempurna? Bukankah itu bertentangan dengan keyakinan Anda? Dalam Islam, tempat ibadah adalah bagian dari penghormatan kepada Tuhan, bukan alat untuk menjadi Tuhan." Abu Nawas tersenyum bijak. "Tuhan tidak butuh ibadah kami. Justru kitalah yang butuh beribadah kepadanya. Seperti air yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh. Ibadah adalah cara manusia menjaga jiwa tetap hidup dan terhubung dengan Sang Penciptanya." Biksu itu terdiam, wajahnya memerah. Ia akhirnya mengakui, "Aku kalah Abu Nawas. Islam ternyata memiliki kedalaman yang luar biasa." Raja Harun tertawa puas dan berkata, "Abu Nawas, kau telah menjaga kehormatan agama kita dengan cerdas dan penuh kebaikan." Abu Nawas menjawab dengan rendah hati, "Hamba hanya menjelaskan kebenaran Baginda, sebab kebenaran tidak perlu dipaksakan. Ia akan bersinar dengan sendirinya." Sejak hari itu, biksu tersebut mulai tertarik mempelajari agama Islam, dan rakyat semakin mengagumi kecerdasan serta kebijaksanaan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari, Raja Harun al-Rasyid mendapat kabar bahwa raja tetangganya, Raja Salman dari kerajaan sebelah, memiliki kebiasaan buruk. Ia terlalu mata keranjang. Setiap kali melihat wanita cantik, ia langsung tergila-gila, dan seringkali berusaha mendekatinya tanpa peduli apakah wanita itu sudah bersuami ataupun tidak. Raja Harun al-Rasyid sangat prihatin dengan kelakuan Raja Salman ini. Ia pun memanggil Abu Nawas untuk mencari cara agar Raja Salman sadar dan berhenti bertingkah seenaknya. "Abu Nawas, aku ingin kau membuat Raja Salman sadar akan kesalahannya, tapi tanpa menyinggung perasaannya secara langsung. Bisa kau lakukan?" perintah Raja Harun al-Rasyid. Abu Nawas tersenyum penuh percaya diri. "Serahkan saja padaku, Baginda. Saya akan menyiapkan pelajaran yang tak akan ia lupakan." Abu Nawas pun menyusun rencana liciknya. Ia mengundang Raja Salman ke acara jamuan makan di istana Raja Harun al-Rasyid. Saat jamuan berlangsung, Abu Nawas menyuguhkan makanan-makanan lezat yang sudah ditata rapi di atas meja. Namun, ada satu makanan yang paling menarik perhatian. Sebuah hidangan daging panggang yang sangat harum dan menggiurkan. Ketika Raja Salman hendak mengambil daging itu, Abu Nawas dengan cepat menahannya. "Mohon maaf Baginda Salman, tetapi daging ini tidak boleh dimakan," kata Abu Nawas dengan serius. Raja Salman terkejut. "Kenapa tidak boleh? Bukankah ini untuk tamu kehormatan?" Abu Nawas mengangguk. "Benar Baginda, tapi daging ini sudah menjadi milik seseorang sebelum Baginda datang. Akan sangat tidak sopan jika Baginda mengambil sesuatu yang bukan milik Baginda." Raja Salman mengerutkan dahi. "Lalu mengapa diletakkan di atas meja kalau tidak boleh dimakan?" Abu Nawas tersenyum penuh arti. "Begitulah Baginda, sama seperti seseorang wanita yang sudah memiliki suami. Ia memang cantik dan menarik, tetapi bukan untuk diambil oleh orang lain." Raja Salman terdiam. Wajahnya memerah, menyadari bahwa perkataan Abu Nawas adalah sindiran langsung kepadanya.
Ia menatap sekeliling, menyadari bahwa semua orang di ruangan itu menunggu reaksinya. Tiba-tiba Raja Salman tertawa keras. Abu Nawas, kau benar-benar cerdik. Aku mengerti maksudmu. Mulai sekarang, aku akan menahan diri dan tidak lagi bertindak semaunya. Raja Harun tersenyum puas, sementara Abu Nawas hanya menunduk dengan senyum penuh kemenangan. Sejak hari itu, Raja Salman tidak lagi dikenal sebagai Raja Mata Keranjang, melainkan Raja yang bijaksana. Dan semua itu berkat kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu pagi yang cerah, Raja tiba-tiba ingin menguji kecerdikan Abu Nawas lagi. Dengan wajah penuh percaya diri, Raja memanggil Abu Nawas ke istana. Abu Nawas, aku ingin melihat sejauh mana kepintaranmu. Aku punya satu tugas untukmu, kata Raja sambil tersenyum licik. Apapun perintah Baginda, hamba siap menjalankannya, jawab Abu Nawas dengan tenang. Raja lalu berkata, aku ingin kau menghitung jumlah bintang di langit dan melaporkannya besok pagi. Para menteri yang mendengar perintah itu langsung tertawa kecil. Mereka yakin Abu Nawas akan kebingungan kali ini. Namun Abu Nawas hanya tersenyum dan mengangguk. Baik Baginda, besok pagi hamba akan datang dengan jawabannya. Malam itu bukannya menghitung bintang, Abu Nawas justru tidur nyenyak. Keesokan paginya, ia datang ke istana dengan membawa sebuah karung besar. Raja menyambutnya dengan penasaran. Jadi, berapa jumlah bintang di langit Abu Nawas? Tanyanya. Abu Nawas dengan santai menjawab, Baginda, jumlahnya ada di dalam karung ini. Raja terkejut, apa maksudmu? Abu Nawas membuka karung itu, dan ternyata isinya adalah segenggam pasir. Setiap butir pasir ini mewakili satu bintang di langit Baginda. Silakan hitung sendiri kalau tidak percaya, kata Abu Nawas dengan wajah polos. Raja melongo, para menteri menahan tawa. Abu Nawas, kau mengerjaiku, seru Raja, lalu memijat keningnya yang mulai pusing. Tidak Baginda, jawab Abu Nawas, hamba hanya mengikuti perintah. Hamba diminta menghitung bintang dan inilah hasilnya. Raja pun tertawa terbahak-bahak. Kau memang selalu punya cara mengakaliku, Abu Nawas. Seisi istana ikut tertawa, sementara Raja hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala. Lagi-lagi ia kena tipu oleh kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Nawas pergi ke negeri seberang yang terdapat sebuah kerajaan aman, adil, makmur, dan sentosa, karena dipimpin oleh raja yang bijaksana. Sang raja sudah memimpin sejak usia muda hingga sekarang. Di masa tua belum pernah digantikan oleh siapapun. Dan rakyatnya tidak pernah keberatan karena raja memerintah dengan adil. Suatu hari raja merasa jenuh. Dia ingin istirahat menjadi raja selama setahun. Namun uniknya tidak menyerahkan posisi raja kepada anak keturunannya, tetapi malah mengadakan sayembara untuk mencari sosok yang pantas menjadi raja. Disebarlah pengumuman ke seluruh negeri. Siapapun boleh menjadi raja, mulai rakyat jelata sampai kaum bangsawan. Tetapi ada dua syarat yang harus dijalani. Syarat pertama, dia akan dijadikan raja selama setahun. Syarat kedua, setelah menjadi raja selama setahun, maka harus diasingkan di sebuah hutan belantara yang dihuni ribuan hewan buas. Syarat pertama tentu saja bukan masalah besar, justru merupakan suatu keberuntungan. Namun syarat kedua membuat orang-orang yang berhasrat menjadi raja akan berpikir dua kali. Karena semua orang tahu seperti apa hutan belantara yang penuh dengan binatang buas. Karena itulah sayembara tersebut belum ada yang berani mengajukan diri menjadi seorang raja. Akhirnya datang seorang pemuda yang menyatakan kesanggupannya menjadi raja dan menerima dua syarat tersebut. Pemuda ini sebenarnya adalah pemuda biasa yang ingin merasakan bagaimana nikmatnya menjadi raja, karena selama ini ia hidup pas-pasan. Diangkatlah dia menjadi raja, dan mulai saat itu mendapat pelayanan layaknya seorang raja. Harta berlimpah, wanita cantik,
makan dan minuman enak, serta fasilitas istimewa lainnya. Tapi sayang, ternyata ketakutannya akan kematian membuatnya tidak bisa menikmati semua itu. 3 bulan pertama, dia mulai gelisah, karena umurnya tinggal 9 bulan lagi. 3 bulan kedua, ia makin tidak tenang makan, tidur pun tidak nyenyak. 3 bulan ketiga, dia mulai menyesali keputusannya menjadi raja. 3 bulan terakhir, si pemuda makin stres berat, karena hidupnya tinggal beberapa bulan lagi, dan kesenangan yang dicari selama ini tidak bisa dirasakan. Ketika masa jabatannya sebagai raja sudah berakhir, lalu dibuanglah dia ke hutan belantara. Tidak butuh waktu lama, terdengar kabar ke seluruh negeri jika pemuda itu tewas dimakan binatang buas. Adanya peristiwa tersebut membuat orang-orang kian enggan melamar menjadi raja. Tapi ternyata masih saja ada pemuda lain yang ingin melamar menjadi raja. Diangkatlah pemuda kedua ini menjadi seorang raja. 3 bulan pertama menjadi raja, ia puas-puaskan berpesta, karena sadar hidupnya tidak akan lama lagi. 3 bulan kedua dan berikutnya, hari-harinya ia habiskan dengan foya-foya dan pesta pora. Bulan berganti bulan, pestanya makin gila-gilaan. Ia sudah tidak peduli lagi pada apapun. Dia hanya ingin bersenang-senang sebelum mati setelah jabatannya sebagai raja berakhir. Lalu dibuanglah dia ke hutan belantara. Tidak berapa lama terdengar kabar bahwa si pemuda kedua tewas diterkam singa. Tubuhnya dicabik-cabik dan jadi rebutan para singa. Peristiwa ini membuat banyak orang melupakan mimpi menjadi seorang raja. Mereka masih penasaran apakah masih ada orang yang cukup bodoh untuk melamar menjadi raja. Suatu hari Abu Nawas mampir ke negeri tersebut dengan tujuan menemui sahabat lamanya yang kebetulan merupakan penduduk di sana. Sesampainya di negeri itu, dengan penuh kehangatan Abu Nawas disambut temannya. Mereka berdua saling melepas kangen satu sama lainnya. Di sela-sela obrolannya, Abu Nawas merasa iba dengan kondisi sahabatnya itu. Ia kini hidup miskin, tinggal di gubuk kecil reot, hanya seorang diri. "Mana istrimu?" tanya Abu Nawas. "Semenjak aku jatuh miskin, ia pergi meninggalkanku," jawab sahabat. "Ya sudah, yang sabar ya. Yang penting kamu jangan tinggalkan sholat. Jangan lupa berdoa kepada Allah, agar Allah membukakan pintu rezeki untukmu," tutur Abu Nawas. "Alhamdulillah, aku tidak pernah tinggalkan sholat. Bahkan aku sekarang rajin berpuasa sunnah," balas sahabatnya. "Oh iya, ngomong-ngomong, mana nih makanannya? Dari tadi kenapa belum keluar?" celetuk Abu Nawas. "Maaf Abu Nawas, aku sudah tidak punya apa-apa. Aku sendiri kadang sehari makan, kadang tidak," ujar sahabatnya. Mendengar hal itu membuat hati Abu Nawas makin terenyuh. "Kenapa tidak mencari kerja? Upahnya kan bisa untuk beli makanan," tanya Abu Nawas. "Setiap hari aku keluar untuk cari pekerjaan, tapi belum juga dapat. Mungkin belum rezekiku," jawab sang sahabat. "Kalau mau nekat sih sebenarnya aku bisa. Bahkan aku bisa menjadi raja dan kaya raya. Tapi itu hanya sementara. Setelah itu aku mati diterkam binatang buas di hutan belantara," kata sahabatnya melanjutkan. "Maksudmu bagaimana?" tanya Abu Nawas heran. Kemudian sahabatnya itu memberitahu tentang sayembara yang diadakan rajanya. Mendengar sayembara tersebut, Abu Nawas terdiam sejenak. Tiba-tiba terlintas di benak Abu Nawas sebuah ide yang cemerlang. "Kamu ingin hidup kaya? Aku akan membantumu. Sekarang juga antaran aku ke hadapan rajamu. Aku mau mendaftar menjadi raja," ucap Abu Nawas. "Kamu gila ya? Jangan Abu Nawas, itu sama saja bunuh diri," cegah sahabatnya. "Sudahlah, turuti saja perkataanku," timpal Abu Nawas. Maka diantaralah Abu Nawas ke istana untuk menemui sang raja. "Ada perlu apa kalian datang kemari?"
Tanya sang raja. Maaf Tuan Raja, hamba Abu Nawas dari negeri seberang ingin mendaftar menjadi raja. Itu pun kalau Tuan Raja mengizinkan, ucap Abu Nawas. Oh, tentu saja boleh. Siapapun dipersilakan menjadi raja. Tapi ada 2 syarat yang harus dijalani, ujar sang raja. Hamba siap Paduka Yang Mulia, tapi hamba minta 1 permintaan. Izinkan sahabat hamba ini menjadi pengawal pribadi hamba, kata Abu Nawas sambil menunjuk sahabatnya yang berdiri di sampingnya. Oh, silakan saja. Saat menjadi raja selama setahun, kau berhak atas segala sesuatunya, termasuk mengatur semua prajurit kerajaan beserta para menteri. Tapi ketika masamu menjadi raja berakhir, sahabatmu juga harus ikut kau dibuang ke hutan belantara, timpal sang raja. Sahabat Abu Nawas ini pun kaget dan sempat menolak dijadikan pengawal pribadinya. Namun akhirnya Abu Nawas berhasil membujuknya. Mendengar ada yang melamar menjadi raja lagi membuat masyarakat penasaran. Sebagian menertawakan kebodohan tersebut, sementara yang lain merasa iba dan kasihan. Abu Nawas akhirnya diangkat menjadi raja dan diberi segala kemewahan serta kemudahan fasilitas layaknya baginda raja. Ternyata berbeda dengan 2 pemuda sebelumnya, Abu Nawas tidak berpesta pora dan foya-foya. Namun ia membuat beberapa tindakan selama menjadi raja. 3 bulan pertama, Abu Nawas memerintah ribuan prajurit untuk membabat habis hutan belantara dan memindahkan semua binatang buas ke tempat lain. Sebagai raja, tentu perintahnya harus dipatuhi. Setelah 3 bulan berlalu, hutan belantara tempat ia akan dibuang kini menjadi tanah kosong yang siap huni. 3 bulan kedua, Abu Nawas memerintahkan para arsitek membuat istana megah untuk dirinya, tentunya dengan uang kerajaan yang dikuasai. Abu Nawas bisa membangun apa saja termasuk membangun istana di tanah yang dulunya adalah hutan belantara. Dalam jangka waktu 3 bulan, berdirilah istana megah dan kokoh. 3 bulan ketiga, Abu Nawas memerintahkan para prajurit membawakan harta dan perabotan dikirim ke istana yang baru saja dibangunnya. 3 bulan terakhir, Abu Nawas menawarkan kepada masyarakat, siapa saja yang mau pindah di wilayah istananya akan dibuatkan rumah dan diberi modal uang untuk berdagang. Kesempatan tersebut tidak disia-siakan warga. Ratusan orang mendaftarkan diri untuk pindah ke sekitaran istana Abu Nawas. Selama 3 bulan terakhir, tempat yang tadinya hutan belantara kini berubah menjadi pemukiman penduduk. Bahkan di sana Abu Nawas mempunyai istana dengan dipenuhi harta kekayaan. Akhirnya habislah masa jabatan Abu Nawas sebagai raja. Sesuai perjanjian, Abu Nawas dan sahabatnya dibuang ke hutan belantara yang kini sudah menjadi pemukiman penduduk. Sesampainya di sana, Abu Nawas dan sahabatnya memasuki istana barunya. Ini semua untukmu. Kau sekarang sudah menjadi orang kaya raya. Tapi jangan lupa bersedekah, utur Abu Nawas. Sahabatnya itu terkejut bukan main. Ia langsung merangkul Abu Nawas dan mengucapkan terima kasih. Akhirnya Abu Nawas pun pamit pulang kembali ke negerinya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas sedang bersantai di depan rumahnya sambil menikmati secangkir teh. Tiba-tiba seseorang tetangganya, Pak Jalal, datang dengan wajah merah padam dan tangan di pinggang. Abu Nawas, kau telah menghancurkan kehormatanku, teriak Pak Jalal. Abu Nawas kaget, hampir tersedak tehnya. Astagfirullah, apa maksudmu Pak Jalal? Pak Jalal menunjuk Abu Nawas dengan penuh emosi. Kau telah berselingkuh dengan istriku, aku punya buktinya. Orang-orang mulai berkumpul penasaran dengan keributan itu. Abu Nawas menggaruk kepala dan berkata, tunggu dulu, aku bahkan tidak pernah masuk ke rumahmu. Dari mana kau dapat tuduhan aneh ini? Pak Jalal mengeluarkan selembar surat dan membacanya dengan lantang. Kekasihku, aku selalu memikirkanmu. Aku ingin segera bertemu dan menghabiskan waktu bersamamu. Aku cinta padamu selamanya.
Orang-orang mulai berbisik-bisik. Sementara itu, Abu Nawas menatap surat itu dengan bingung. Tapi Pak Jalal, ini kan tidak ada namaku. Pak Jalal menjawab dengan penuh percaya diri. Memang tidak ada namamu, tapi surat ini ditemukan di halaman rumahku. Jadi pasti ini darimu. Abu Nawas berpikir sejenak, lalu tersenyum. Baiklah, kalau begitu, mari kita buktikan kebenarannya. Ia lalu bertanya kepada Pak Jalal, siapa yang pertama kali menemukan surat ini? Pak Jalal menjawab, aku sendiri. Abu Nawas mengangguk, lalu di mana tepatnya surat ini ditemukan? Pak Jalal menjawab, di halaman rumahku, tepat di depan pintu. Abu Nawas tersenyum semakin lebar. Wah, kalau begitu, surat ini pasti dari orang yang rumahnya paling dekat dengan halamanmu. Pak Jalal terkejut, maksudmu? Abu Nawas menjelaskan dengan santai. Begini Pak Jalal, angin bisa membawa surat ini kemana saja. Jika surat ini ditemukan di halaman rumahmu, bukankah kemungkinan besar yang menulisnya adalah istrimu sendiri? Semua orang langsung terdiam. Pak Jalal melongo. Istrinya yang sejak tadi bersembunyi di balik pintu langsung berteriak. Astagfirullah, itu surat yang kutulis untukmu suamiku. Aku sengaja meletakkannya di meja. Mungkin terbang tertiup angin. Pak Jalal langsung pucat. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas menepuk pundak Pak Jalal. Lain kali, sebelum menuduh orang, pastikan dulu kau membaca surat hari istrimu sendiri. Pak Jalal hanya tersenyum malu, sementara Abu Nawas kembali menikmati tehnya dengan puas. Kisah selanjutnya. Kisah ini berawal ketika Baginda Raja baru pulang dari negeri seberang. Ia pun menceritakan pengalamannya selama tinggal di sana, termasuk mengenai seorang pengawal pribadi Raja negeri seberang yang terkenal sakti. Si pengawal tersebut bisa muncul tiba-tiba tanpa diketahui dari mana ia datang. Mendengar cerita Baginda Raja, sang menteri pun merasa takjub. Maksud Paduka, pengawal itu bisa muncul tiba-tiba? Tanya sang menteri merasa heran. Benar wahai menteriku, saat itu saya sedang duduk dengan Raja negeri seberang. Tapi di samping kanan kirinya tak ada seorang pun pengawal. Lalu saya coba tanya kepadanya, kenapa pengawalmu tidak mendampingi? Dia malah tersenyum. Kemudian dia teriak memanggil pengawalnya. Tiba-tiba di hadapan kami sudah berdiri seorang pengawal, yang entah datangnya dari mana, kata Baginda Raja menjelaskan. Bisa jadi pengawal tersebut sebenarnya adalah jin Paduka, timpal sang menteri. Mungkin juga bisa jadi dia adalah jin, balas Baginda Raja. Setelah mendengar cerita tersebut, sang menteri muncul ide akan sebuah tantangan. Kemudian ia mengungkapkan idenya tersebut kepada Baginda Raja. Paduka yang mulia, bukankah selama ini tantangan Paduka selalu berhasil dikalahkan Abu Nawas? Bagaimana kalau Abu Nawas ditantang seperti pengawal sakti itu? Kata sang menteri mengusulkan. Tantangan? Tantangan apa? Aku belum paham dengan maksudmu, tanya Baginda Raja bingung. Begini Paduka, Abu Nawas kita tantang hadir di depan Paduka. Tapi tidak boleh dengan jalan kaki, tidak boleh berkendaraan, dan tidak boleh kelihatan. Dia harus datang tiba-tiba seperti pengawal itu, kata sang menteri menjelaskan. Bagus sekali ide kamu, saya setuju. Kali ini Abu Nawas pasti akan kalah, balas Baginda Raja kegirangan. Tanpa membuang-buang waktu, Baginda Raja langsung memerintahkan beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Wahai Abu Nawas, apakah kamu masih berani menerima tantanganku? Tanya Baginda Raja. Tentu saja saya berani Paduka. Tapi saya perlu tahu apa impiannya kalau saya berhasil, kata Abu Nawas balik bertanya. Karena tantangan ini sangat sulit dan mustahil, hadiahnya akan aku tambah menjadi 1000 dinar. Tapi bila kamu gagal, sebagai hukumannya, kamu harus memandikan kuda-kuda istana selama sebulan. Dan semua hadiah yang selama ini aku berikan, harus kamu kembalikan. Karena hadiah tersebut akan aku serahkan kepada menteriku. Sebab dialah yang punya ide tantangan ini.
Apa kamu bersedia? Tanya Baginda Raja kembali. Mendengar hadiah yang begitu besar, spontan Abu Nawas langsung tergiur. Baik Paduka yang mulia, saya sangat bersedia, sahut Abu Nawas dengan muka berseri-seri. Kemudian Baginda Raja memberitahu tantangan yang akan ia berikan. Besok kamu harus ada di sini persis seperti sekarang ini, berdiri tepat di hadapanku. Tapi ada syaratnya. Kamu ke sini tidak boleh berjalan kaki, tidak boleh naik kendaraan, dan tidak boleh terlihat oleh siapapun. Pokoknya tahu-tahu kamu sudah ada di sini, jelas Baginda Raja. Seketika jantung Abu Nawas langsung berdebar kencang mendengar tantangan tersebut. Ini tantangan yang mustahil, mana mungkin aku bisa melakukannya, pikir Abu Nawas. Di tengah kebingungan Abu Nawas, Baginda Raja kembali berkata, kalau kamu membatalkan tantangan ini, itu saja kamu mengaku kalah. Dan itu berarti kamu harus menjalani hukuman dan menyerahkan semua hadiahmu kepada menteriku. Sementara sang menteri merasa puas dengan ide tantangan yang dimilikinya. Mampus kau Abu Nawas, kau akan menderita selama sebulan, ucap sang menteri dalam hati. Nasi sudah menjadi bubur, Abu Nawas tak mungkin membatalkan tantangan tersebut. Ia pun lalu mohon diri kepada Baginda Raja untuk pamit pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah, Abu Nawas duduk di teras rumah sambil memutar otaknya. Ia terus memikirkan cara agar terlepas dari hukuman. Namun sampai waktu menjelang sore, ia tak juga menemukan solusinya. Hampir saja Abu Nawas dibuat stres karena akal cerdiknya menemukan jalan buntu. Saat ia tengah termenung, salah seorang tetangganya lewat di depan rumah Abu Nawas dengan memanggul karung yang besar. Iseng-iseng Abu Nawas bertanya kepadanya, "Wahai kawan, apa yang kau bawa itu?" Tetangganya menjawab, "Kambing Abu Nawas." "Kambing? Kenapa tidak dituntun saja? Itu akan meringankan pekerjaanmu," kata Abu Nawas menyarankan. "Saya sengaja Abu Nawas, biar orang-orang tidak tahu," balas tetangganya. Dari situlah akhirnya Abu Nawas menemukan solusi atas tantangan Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas pergi menemui menteri yang punya ide tantangan tersebut. "Tuan Menteri, sepertinya besok saya akan dihukum. Tapi bolehkah saya minta tolong?" pinta Abu Nawas. "Minta tolong apa?" tanya sang menteri. "Besok ambillah karung yang ada di rumahku dan bawalah ke hadapan Baginda Raja," ucap Abu Nawas. "Apa isi karung itu?" tanya sang menteri kembali. "Isinya semua hadiah dari Baginda Raja. Selama ini aku kumpulkan di dalam karung tersebut. Bukankah nantinya juga akan jadi milikmu?" ujar Abu Nawas. "Oh, baiklah Abu Nawas, saya siap," balas sang menteri. Esok paginya sang menteri menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, ia hanya menjumpai istrinya. "Mana Abu Nawas?" tanya sang menteri. "Abu Nawas sudah berangkat ke istana," jawab istri Abu Nawas. Kemudian istri Abu Nawas menunjukkan karung yang akan dibawa oleh Tuan Menteri. Dengan hati gembira, sang menteri memanggulkan tersebut sampai ke istana. Meskipun terik matahari sangat panas tak membuat sang menteri merasa letih, karena rasa letihnya terobati dengan hadiah yang akan ia dapatkan. Setelah sang menteri tiba di istana, ia pun segera menghadap Baginda Raja. "Apa yang kau bawa itu? Dan mana Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Bukannya Abu Nawas sudah ke sini?" kata istrinya. "Ia sudah berangkat dari pagi Paduka. Dan karung ini adalah semua hadiah yang Abu Nawas kumpulkan," jawab sang menteri. "Mana? Sampai saat ini Abu Nawas belum kelihatan." "Ya, sudahlah, kita tunggu saja. Sekarang buka ikatan tali karung itu. Aku ingin melihat isinya." Sang menteri pun langsung membuka ikatan tali karung tersebut. Ketika karung itu terbuka, tiba-tiba muncul Abu Nawas dari dalam karung. "Hamba sudah di sini Paduka, seperti yang Paduka inginkan. Tidak berjalan kaki, tidak berkendaraan, dan tidak diketahui oleh siapapun," ucap Abu Nawas. Sontak Baginda Raja dan sang menteri terkejut dibuatnya.
Baginda Raja pun langsung tertawa terpinggal-pinggal dengan tingkah Abu Nawas ini. "Kamu memang cerdik, Abu Nawas," puji Baginda Raja sambil terus tertawa. Sementara sang menteri yang punya ide tantangan ini malah mendapatkan sial. Ia bukan hanya gagal mendapatkan hadiah, tapi tanpa ia sadari, ia malah membantu Abu Nawas dalam menjalankan tantangannya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari ada seorang filsuf dari negeri seberang yang datang ke kerajaan. Ia terkenal sebagai orang yang suka berdebat tentang hukum-hukum agama dan mencoba mencari celah dalam setiap aturan. Di hadapan raja dan para menteri, filsuf itu berkata, "Aku tidak mengerti mengapa alkohol diharamkan dalam Islam, padahal sedikit alkohol tidak akan membahayakan siapapun." Raja yang mendengar itu langsung teringat pada orang yang paling cocok menghadapi filsuf ini, Abu Nawas. Raja pun memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas, orang ini mempertanyakan kenapa alkohol diharamkan. Aku ingin kau menjawabnya dengan cara yang tidak bisa dibantah." Abu Nawas tersenyum. "Tentu, Baginda. Aku akan menjawab dengan cara yang sangat sederhana." Abu Nawas menatap filsuf itu dan berkata, "Tuan, menurut Anda, apakah setetes alkohol akan membuat seseorang mabuk?" Filsuf itu tertawa kecil. "Tentu tidak. Setetes alkohol tidak akan membuat siapapun mabuk." "Baiklah," kata Abu Nawas. "Kalau begitu, bolehkah saya menampar Anda sedikit?" Filsuf terkejut. "Apa maksudmu?" "Saya hanya ingin menampar Anda sedikit. Bukan tamparan keras, hanya sentuhan ringan. Lagi pula, sedikit tamparan tidak akan menyakiti siapapun, bukan?" Filsuf mulai gelisah. "Tentu saja tidak boleh. Tamparan tetaplah tamparan. Sekecil apapun, itu menyakitkan dan tidak sopan." Abu Nawas tersenyum lebar. "Nah, begitulah dengan alkohol. Sedikit atau banyak tetap memiliki efek buruk. Jika kau mengizinkan sedikit, lama-lama kau akan terbiasa dan akhirnya mengambil lebih banyak hingga mabuk." Raja dan para menteri tertawa mendengar jawaban Abu Nawas. Filsuf itu masih belum menyerah. Tapi tetap saja, jika seseorang minum sedikit saja dan tetap sadar, di mana salahnya? Abu Nawas berpikir sebentar, lalu berkata, "Baik, aku akan menjawab dengan contoh lain. Katakanlah, seseorang memasukkan setetes kotoran ke dalam secangkir kopimu. Apakah kau masih mau meminumnya?" Filsuf itu langsung merasa jijik. "Tentu saja tidak, sekalipun itu hanya setetes, tetap menjijikan." Abu Nawas mengangguk. "Nah, begitu pula dengan alkohol. Walaupun hanya sedikit, itu tetap merusak. Islam mengajarkan kita untuk menjauhi sesuatu yang buruk sepenuhnya, bukan hanya menghindari yang berlebihan." Filsuf terdiam. Ia mencoba mencari celah dalam logika Abu Nawas, tapi tidak menemukan apapun untuk dibantah. Akhirnya ia mengangguk dan berkata, "Baiklah, aku mengerti sekarang. Penjelasanmu sungguh masuk akal." Raja pun tertawa puas. "Abu Nawas, seperti biasa, kau telah memenangkan debat ini. Hadiah besar menantimu." Abu Nawas hanya tersenyum, sementara filsuf itu pergi dengan wajah tertunduk, kalah telak dalam berdebat. Kisah selanjutnya. Diceritakan ada seorang musafir datang ke istana menemui Baginda Raja. Ia mengaku punya sebuah teka-teki yang tidak pernah terpecahkan oleh siapapun. Baginda Raja yang memang suka dengan permainan tersebut meminta si musafir untuk menunjukkan teka-tekinya. "Apakah teka-tekimu berupa pertanyaan?" tanya Baginda Raja. "Bukan, Paduka yang mulia," jawab si musafir. "Baiklah, coba tunjukkan padaku. Barangkali aku bisa menebaknya," balas Baginda Raja. Kemudian si musafir membuat garis lingkaran dengan menggunakan tongkatnya. "Silahkan, Paduka," jawab si musafir. "Apa yang harus aku jawab? Bukankah itu hanya sebuah lingkaran?" tanya Baginda Raja bingung. "Jawabannya bukan dengan kata-kata, Paduka. Tapi Paduka harus membuat garis di antara lingkaran itu," jelas si pemuda. Mendengar hal itu, Baginda Raja bertambah bingung.
Akhirnya baginda raja mengundang para pejabat istana dan seluruh orang terpelajar untuk menjawab teka-teki yang aneh itu. Akan tetapi, mereka semua tidak ada yang bisa menebaknya. Jangankan untuk menebak, untuk memahami maksud teka-tekinya saja, mereka sama sekali tidak tahu. Hal ini membuat baginda raja menjadi marah. Jika kalian tidak dapat menjawab teka-teki orang ini, maka aku akan berikan seluruh kekayaan kalian kepadanya, ancam baginda raja. Seluruh pejabat istana dan orang-orang terpelajar pun mulai gelisah. Lalu mereka meminta waktu 24 jam untuk memahami teka-teki tersebut. Baginda raja pun menyetujui permintaan mereka. Namun setelah sehari berlalu, mereka masih saja belum menemukan solusinya. Bagaimana? Apakah kalian sudah mendapatkan jawabannya? Tanya baginda raja. Ampun Paduka yang mulia, kami sangat bingung. Jangankan untuk menjawab teka-tekinya, memahami maksudnya saja kami tidak tahu. Jawab salah satu dari mereka. Tapi saya punya solusinya Paduka. Sebaiknya kita undang saja Abu Nawas. Saya kira tidak ada seorang pun kecuali dia yang dapat memberikan jawaban dengan tepat untuk teka-teki seperti ini, kata mereka melanjutkan. Baiklah, sekarang kalian cari Abu Nawas dan bawa dia ke sini, perintah baginda raja. Maka mereka pun pergi ke rumah Abu Nawas untuk meminta pertolongan. Di depan Abu Nawas, para pejabat istana ini mengadukan permasalahan yang dihadapinya. Tolonglah kami Abu Nawas, kalau sampai teka-teki ini tidak terjawab, seluruh harta kekayaan kami akan diberikan kepada orang musafir itu, pinta mereka. Kalau aku bisa menjawabnya, apa yang akan aku dapatkan? Tanya Abu Nawas. Kami akan memberikanmu keledai yang bagus. Nanti kami akan mengajakmu ke pasar hewan. Kamu boleh pilih keledai mana yang kamu sukai, jawab mereka. Mengetahui hadiah yang akan didapatkan, Abu Nawas seketika menjadi semangat. Ayo, kita ke istana sekarang, ajak Abu Nawas. Mereka pun lalu berangkat bersama-sama. Sesampainya di sana, Abu Nawas langsung menghampiri si musafir. Tunjukkan padaku teka-tekimu, aku siap menjawabnya, pinta Abu Nawas. Orang musafir itu segera membuat garis lingkaran dengan tongkatnya, kemudian menatap Abu Nawas. Tanpa ragu-ragu, Abu Nawas menarik sebuah garis di tengah-tengah lingkaran dan membelahnya menjadi dua. Lalu si musafir membuat garis lingkaran lainnya. Kali ini, Abu Nawas menjawabnya dengan membuat garis dan membelahnya menjadi 4 bagian sama rata. Kemudian Abu Nawas berkata kepada si musafir sambil menunjukkan satu bagian. Satu bagian ini adalah tanah, dan 3 bagian lainnya adalah air. Mendengar perkataan tersebut, musafir itu tahu bahwa Abu Nawas memahami maksudnya. Ia pun memuji kecerdasan Abu Nawas di hadapan baginda raja dan para menteri di istana. Akan tetapi, tidak berhenti sampai di situ. Si musafir meletakkan punggung tangannya di atas lantai, dengan jari-jarinya menunjuk ke arah langit. Abu Nawas pun melakukan sebaliknya. Ia meletakkan jari-jarinya ke tanah dan punggung tangannya di atas. Untuk kedua kalinya si musafir memuji Abu Nawas. Lalu ia berkata kepada baginda raja, Paduka raja harusnya bangga memiliki orang pandai seperti dia. Baginda raja menjawab, aku sungguh bingung dan tidak tahu maksudnya dengan teka-teki yang kau berikan dan jawaban yang Abu Nawas berikan. Kemudian si musafir menjelaskan, begini Paduka yang mulia, aku menggambar sebuah lingkaran. Maksudku adalah menunjukkan bahwa bumi adalah bulat. Abu Nawas lalu menjawabnya dengan membelah garis lingkaran itu menjadi 2 bagian. Dia hendak menunjukkan padaku bahwa dia juga percaya bahwa bumi itu memang bulat.
Makanya dia membelahnya menjadi dua bagian untuk menunjukkan arah utara dan selatan. Dan garis lingkaran yang aku buat kedua kalinya, Abu Nawas lalu membelahnya menjadi 4 bagian. Dia juga mengatakan padaku, satu bagian adalah tanah, dan 3 bagiannya adalah air. Apa yang dikatakan Abu Nawas adalah benar. Dan sewaktu saya meletakkan punggung tangan di atas lantai, dengan jari-jarinya menunjukkan arah langit, maksudku adalah untuk menunjukkan pertanyaan tentang tanaman yang tumbuh dan bagaimana tanaman itu bisa tumbuh. Lalu dijawab oleh Abu Nawas, dia meletakkan jari-jarinya menghadap ke bawah lantai dengan punggung tangannya di atas. Maksudnya adalah dia ingin menunjukkan bahwa jawabannya adalah hujan dan sinar matahari. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Baginda Raja tak habis pikir. Seumur-umur aku baru tahu teka-teki itu. Ini sangat membingungkan tapi penuh makna, dan sama sekali tak terpikirkan olehku. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menjawabnya, ujar Baginda Raja. Oleh karena itulah, Paduka semestinya bangga. Di negeri Paduka ada orang cerdas seperti Abu Nawas, timpal si musafir. Karena salut dengan kecerdasan Abu Nawas, Baginda Raja memberinya hadiah berupa pundi-pundi uang. Sementara para pejabat istana yang terselamatkan oleh Abu Nawas mengucapkan terima kasih dan membelikannya seekor keledai. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Nawas mempunyai tetangga seorang tuan tanah yang kaya raya. Hampir seluruh penduduk desa bekerja di perkebunannya. Namun tuan tanah tersebut mempunyai sifat pelit dan bahil. Tak hanya itu, selain berprofesi sebagai tuan tanah, ia juga menjadi rentenir. Hal inilah yang membuat Abu Nawas resah. Selaku ulama sufi, ia ingin membuat tetangganya itu bertobat atas perbuatannya. Setelah merenung agak lama, akhirnya Abu Nawas menemukan ide yang cemerlang. Pada esok harinya, Abu Nawas menemui kawan-kawannya yang lagi tongkrongan di warung. Tadi malam aku mimpi dapat wangsit yang tidak bisa aku tolak, ucap Abu Nawas membuka percakapan. Salah satu kawan Abu Nawas bertanya, apa isi wangsit dalam mimpimu? Abu Nawas menjawab, aku mendapatkan wangsit apapun yang titipan padaku, maka akan beranak. Maksudnya, bagaimana wahai Abu Nawas? Tanya mereka bingung. Kalau kalian menitipkan padaku 1 ayam, maka dalam beberapa hari ayamnya akan beranak. Dan ayam kalian akan menjadi bertambah. Begitu pula, bila kalian menitipkan uang atau aku meminjam uang, maka beberapa hari kemudian, uang kalian akan beranak. Dan tentunya uang kalian akan bertambah. Jelas Abu Nawas. Sebagian kawannya ada yang percaya, ada juga yang tidak percaya. Jangan-jangan ini cuma akal bulus Abu Nawas untuk meminjam uang. Nanti sore aku akan meminjami 1 ekor kambing kepadamu, ucap salah satu dari mereka. Yang lain menimpali, aku akan meminjami uang 2 dinar. Silakan, silakan. Dengan senang hati, balas Abu Nawas. Setelah 5 hari berlalu, ternyata benar, kambing dan uang yang dipinjamkan kepada Abu Nawas menjadi beranak. Yang meminjami 1 ekor kambing, dikembalikan Abu Nawas menjadi 3 ekor kambing. Yang meminjami uang 2 dinar, dikembalikan oleh Abu Nawas menjadi 5 dinar. Berita tentang Abu Nawas tersebut tersebar ke seluruh penduduk desa, dan sampai ke telinga tuan tanah pelit yang menjadi rentenir. Dengan ditemani beberapa pengawalnya, tuan tanah itu mendatangi rumah Abu Nawas. Wahai saudaraku Abu Nawas, adakah keperluan yang kau inginkan? Katakan saja, nanti aku bisa meminjamimu, ucap tuan tanah merayu. Maaf tuan, saat ini saya tak lagi membutuhkan apa-apa, balas Abu Nawas. Baiklah, nanti kalau kamu perlu apa-apa, datang saja padaku.
Jangan sungkan-sungkan, timpal si tuan tanah dengan senyum yang ramah. Baik tuan, kapan-kapan saya akan ke rumah tuan, ucap Abu Nawas. Tuan tanah dan para pengawalnya pun pamit pulang meninggalkan rumah Abu Nawas. Pada suatu sore, Abu Nawas merasakan lapar. Ia tak mempunyai apapun di dalam rumah untuk dimakan. Kemudian, Abu Nawas mendatangi tuan rumah untuk meminjam 3 butir telur. Dengan senang hati, si tuan tanah menyambut dan meminjamkannya kepada Abu Nawas. 5 hari kemudian, Abu Nawas mengembalikan telur yang dipinjamnya. Si tuan tanah menerimanya dengan senang hati. Di saat ia membuka bungkusan yang dibawa oleh Abu Nawas, jumlah telurnya bertambah menjadi 5. Kok telurnya ada 5? Tanya tuan tanah pura-pura tidak tahu sembari tersenyum. Tidakkah tuan mendengar kabar? Apapun yang saya pinjam pasti beranak, ujar Abu Nawas. Si tuan tanah pun tersenyum bahagia. Ia lalu menawarkan pinjaman-pinjaman lain kepada Abu Nawas. Namun Abu Nawas menolaknya dengan alasan sedang tidak butuh. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas kembali mendatangi tuan tanah yang kaya raya itu. Ada perlu apa wahai saudaraku Abu Nawas? Tanya si tuan tanah. Saya ingin meminjam uang 1000 dinar, jawab Abu Nawas. Jumlah uang yang terbilang cukup banyak. Dengan uang segitu bisa untuk menggaji seluruh karyawan tuan tanah selama sebulan. Tuan tanah kaya raya itu segera membuka berangkas uangnya dan meminjamkan uang sejumlah 1000 dinar kepada Abu Nawas. Ini uangnya wahai saudaraku, silakan dibawa pulang, ucap tuan tanah sambil memberikan uangnya kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun pulang dengan membawa uang 1000 dinar. Sementara tuan tanah yang belit itu berhayal, tidak lama lagi uangku akan bertambah banyak, ucapnya dalam hati kegirangan. Hari berganti hari, si tuan tanah merasa tidak sabar menunggu kedatangan Abu Nawas. 5 hari berlalu, Abu Nawas masih belum juga datang. Tak terasa sudah berjalan 1 bulan, dan Abu Nawas tak kunjung datang ke rumahnya. Karena tidak sabar, si tuan tanah mendatangi Abu Nawas dengan didampingi pengawalnya. Wahai Abu Nawas, sudah sebulan aku menantimu, tapi kamu malah tidak datang, kata si tuan tanah. Oh iya tuan, maafkan saya. Sebenarnya saya akan ke rumah tuan, namun saya sangat sibuk. Tapi berhubung tuan sudah ada di rumah saya, sekalian saja ada yang mau saya bicarakan, kata Abu Nawas beralasan. Tidak apa-apa wahai saudaraku, silakan, apa yang mau kau bicarakan, balas si tuan tanah. Begini tuan, Abu Nawas mencoba menjelaskan. Uang yang tuan titipkan padaku 3 hari kemudian mati. Boro-boro bisa beranak, yang ada malah mati tak tersisa. Apa maksudmu wahai Abu Nawas? Tanya tuan tanah penuh emosi. Kamu mau mempermainkan aku ya? Sambungnya. Tidak tuanku, tapi memang begitulah kenyataannya, balas Abu Nawas. Tak terima dengan hal itu, si tuan tanah lalu melaporkan Abu Nawas ke pengadilan. Ia menuntut Abu Nawas agar dihukum pancung karena telah menipu dirinya dengan jumlah uang yang sangat besar. Saat keduanya dihadapkan kepada hakim, si tuan tanah berkata, "Wahai hakim yang mulia, Abu Nawas telah menipuku. Katanya uang yang aku titipkan kepadanya bisa beranak. Tapi kenyataannya ia menipuku dan tidak sepeser pun mengembalikan uangnya padaku. Saya minta supaya Abu Nawas dihukum pancung." Setelah mendengar kesaksian dari tuan tanah, sang hakim bertanya kepada Abu Nawas, "Benarkah seperti itu, wahai Abu Nawas?" Abu Nawas pun menjawab, "Wahai hakim yang mulia, saya sama sekali tidak menipu dia." "Lalu, kenapa kamu tidak mengembalikan uangnya?" tanya hakim. Abu Nawas kembali menjawab, "Dari awal sudah saya katakan padanya Tuan Hakim, apapun yang dititipkan padaku bisa beranak.
Dan kebetulan uang yang ia titipkan padaku bukannya beranak tapi malah mati. Dan aku tak mungkin mengembalikannya karena sudah mati. Bukankah sesuatu yang beranak pasti bisa mati? Kata Abu Nawas menjelaskan. Sang hakim manggut-manggut dan membenarkan ucapan Abu Nawas. Memang segala sesuatu yang beranak cepat atau lambat pasti akan mati. Dengan ini, Abu Nawas dibebaskan dari segala tuduhan dan tidak diwajibkan untuk mengganti rugi. Mendengar keputusan itu, si tuan hakim tanah langsung jatuh pingsan. Ia telah tertipu oleh wataknya sendiri sebagai orang yang gigih dan berprofesi sebagai rentenir. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.